Salve Sobat Yobe. Selamat datang di Jejak Iman Para Kudus. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas kisah dari Santo dan Santa dalam Gereja Katolik. Tunggu apa lagi? Selamat menonton. Sebelum menjadi murid Yesus, Santo Petrus lahir dengan nama Simon, seorang nelayan sederhana dari Betsaida, sebuah desa kecil di tepi danau Galilea. Ia adalah saudara dari Andreas, yang juga seorang nelayan. Simon dikenal sebagai pria yang tegas, namun terkadang memiliki emosi yang tinggi. Meskipun ia memiliki keyakinan yang kuat sebagai seorang Yahudi, ia hanyalah orang biasa yang tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis karena Yesus. Pertemuan Simon dengan Yesus terjadi saat Andreas membawa Simon kepada Yesus. Dan di sanalah Yesus memberinya nama baru, Kefas, yang dalam bahasa Aram berarti batu dan dalam bahasa Yunani berarti Petrus. Yesus berkata kepada Simon, Engkau adalah Kefas, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Sebagai seorang murid Yesus, Petrus sering menjadi saksi berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus, termasuk ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan peristiwa luar biasa lainnya. Salah satu momen terpenting dalam hidup Petrus saat ia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun, di malam penangkapan Yesus, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, seperti yang telah dinubuat oleh Yesus sebelum ia ditangkap. setelah kebangkitan Yesus, Petrus mengalami pertobatan yang mendalam. Dalam pertemuan di tepi danau Galilea, Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dengan penuh penyesalan, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus bertanya sampai 3 kali untuk menggantikan penyangkalan sebelumnya. Dalam peristiwa ini, Yesus menguatkan tugas Petrus sebagai gembala kawannya. Setelah kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus menjadi pemimpin utama komunitas Kristen awal di kota Yerusalem. Ia dikenal sebagai pemberita Injil yang penuh kuasa. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus tampil sebagai tokoh utama untuk menyembuhkan orang sakit, untuk berkhotbah dengan berani, dan memimpin para jemaat. Sebagai pemimpin gereja, Petrus dikenal sebagai paus pertama dalam gereja Katolik. Ia menyebarkan Injil ke berbagai wilayah, termasuk ke Antioquia dan akhirnya ke Roma, yang menjadi pusat kekristenan. Petrus wafat sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut tradisi, ia disalibkan terbalik atas permintaannya sendiri, karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Makamnya dipercaya berada di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang menjadi simbol pusat gereja Katolik.